Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelita Bunga Apriana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada hari ini mengenai sejarah demokrasi liberal, di mana pada materi sejarah demokrasi liberal ini membahas mengenai Kabinet Sukiman. Jadi jika dilihat lagi pada awal jatuhnya Kabinet Natsir, waktu itu Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dan juga Sukiman untuk membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan juga PNI. Nah, walaupun mengalami kesulitan, pada akhirnya membentuk sebuah kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan nama Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman sendiri berlangsung sejak 27 April 1951 hingga 3 April 1952, di mana kabinet ini merupakan salah satu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Dari terbentuknya Kabinet Sukiman ini memiliki beberapa program kerja yang dilanjutkan dari Kabinet Natsir atau kabinet sebelumnya. Beberapa program seperti pemulihan keamanan serta ketertiban pemerintahan Indonesia, kemudian mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria negara sesuai dengan kepentingan para petani, serta mempercepat persiapan pemilihan umum dan menjalankan politik luar negeri secara baik. Nah, program-program dari Kabinet Sukiman ini berbagai bidang, ada bidang keamanan, kemudian ada bidang sosial serta ekonomi, bidang politik luar negeri, serta bidang hukum dan lain-lain. Seperti kabinet pada masa sebelumnya, Kabinet Sukiman juga memiliki banyak permasalahan. Ya, pada masa itu politik dalam maupun luar negeri, pemerintah mengambil sebuah permasalahan serta pertentangan oleh banyak kalangan. Mengenai politik dalam negeri, Kabinet Sukiman ini banyak ditentang oleh kalangan militer dan kelompok-kelompok dalam partai pengusungnya sendiri. Nah, militer menentang Kabinet Sukiman karena kabinet ini dianggap lambat dan tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemberontakan yang sedang terjadi, seperti pemerintah menghadapi pemberontakan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan yang kurang tegas. Kemudian bertambah lagi tidak stabilnya sebuah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri dengan duta besar di Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ini tidak berjalan dengan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya Kabinet Sukiman ini adalah pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Kemudian penyebab salah satunya jatuhnya Kabinet Sukiman adalah dikenal dengan adanya perjanjian Mutual Security Act, di mana itu adalah bentuk kerjasama atau bentuk perjanjian keamanan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat pada tahun 1952, yang Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu adalah Ahmad Subarjo dari Masyumi secara diam-diam menandatangani persetujuan MSA atau Mutual Security Act. Kemudian Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari